Perkenalkan, nama saya Niputu Intan Pratnyani Darmayanti, nomor absen 26 dari kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Katarina Koma Aprianti, nomor absen 16, kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Kadek Dia Hayudesari, nomor absen 15 dari kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, saya Putrata Arsanti, absen 33 dari 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Nimba Derika Febrianti, nomor absen 22, kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Niputu Lisca Dewi, absen 28 dari kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Komadi Pujawan dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 17. Etimologi revolusi industri. Awal penggunaan istilah revolusi industri ditemukan oleh seorang utusan dari Paris yang bernama Louis Guillaume Otto pada tanggal 6 Juli 1799, yang mana pada saat itu ia menuliskan bahwa negara Prancis sudah memasuki era industrialis. Dalam buku terbitan tahun 1976 yang berjudul Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Raymond Williams mengatakan bahwa kata itu merupakan sebutan dari istilah industri. Revolusi industri adalah perubahan besar secara cepat dan juga radikal yang memengaruhi corak kehidupan manusia yang sering disebut revolusi. Latar belakang revolusi industri. Revolusi industri untuk pertama kalinya muncul di Inggris. Adapun faktor-faktor yang menyebabkannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, situasi politik yang stabil. Adanya revolusi agung pada tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Rights, sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan menarik pajak berdasarkan atas persetujuan parlemen. Yang kedua, Inggris juga kaya akan bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, wool juga sangat menunjang industri tekstil. Yang ketiga, adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi. Yang keempat, kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar di bidang usaha. Di samping itu, di Inggris juga banyak tersedia bahan mentah. Yang kelima, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru, sehingga dapat mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Yang terakhir, arus urbanisasi yang besar akibat revolusi agraria di pedesaan yang mendorong pemerintah Inggris untuk membuka lebih banyak industri agar dapat menampung mereka. Perkembangan revolusi industri. Pada akhir abad pertengahan, kota-kota di Eropa berkembang menjadi pusat kerajinan dan pangan. Warga kota atau kaum burjir yang merupakan warga berjiwa bebas menjadi tulang punggung dalam perekonomian kota. Mereka bersaing secara bebas untuk kemajuan dalam perekonomian. Pertumbuhan perkembangan dalam kerajinan menjadi industri melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, sistem domestik. Tahapan ini disebut juga sebagai sistem kerajinan rumahan atau home industry, di mana para pekerja bekerja di rumah masing-masing dan menggunakan alatnya sendiri. Upah yang diperoleh berdasarkan jumlah kerajinan yang dikerjakan. Dengan demikian, majikan hanya perlu membayar tenaga kerja atas dasar prestasi atau hasil. Kedua, sistem manufaktur. Setelah kerajinan industri berkembang secara pesat, sebuah manufaktur atau pabrik dengan puluhan tenaga kerja didirikan, dan biasanya pabrik didirikan di belakang rumah majikan. Maka dari itu,
Majikan dengan buruh atau tenaga kerja semakin akrab karena tempat kerjanya yang menjadi satu dan pekerja atau buruhnya masih sedikit. Biasanya, barang-barang yang diproduksi masih sesuai dengan pesanan. Ketiga, sistem pabrik. Tahapan sistem pabrik sudah menggunakan mesin, di mana daerahnya sudah ditentukan, bisa di luar ataupun di dalam kota. Tenaga kerjanya pun sudah ribuan ataupun ratusan orang. Tempat kerja, rumah majikan, maupun toko berbeda lokasinya. Dan juga barang-barang yang diproduksi untuk dipasarkan. Jenis penemuan revolusi industri yang pertama penemuan bor benih oleh Jethro Tull pada tahun 1701 yang mampu meningkatkan produktivitas di sektor pertanian Eropa Barat. Yang kedua, kumparan terbang atau flying shuttle ciptaan John Key pada tahun 1733 yang mampu melakukan proses pemintalan secara tepat. Yang ketiga, mesin pemintal benang atau spinning jenny ciptaan James Hargreaves 1767 dan Richard Arkwright 1769 dipatenkan pada tahun 1777. Dengan alat ini, seseorang dapat memintal dengan 8 senar dalam satu kali putaran, sehingga memungkinkan produksi berlipat ganda. Yang keempat, mesin tenun ciptaan Edmund Cartwright 1785. Temuan ini membuat kemacetan di industri tekstil lantaran pemintalan penenun tidak seimbang. Yang kelima, cotton gin, alat pemisah biji kapas dari serabutnya, ciptaan Eli Watney 1793. Dengan ini, membuat kebutuhan kapas bersih dalam jumlah besar akan tercukupi. Penemuan ini menjadi fasilitas pendukung pabrik kapas milik Samuel Slater di Rhode Island yang menjadi revolusi pertama bagi Amerika Serikat. Yang keenam, cap silinder ciptaan Thomas Bell 1785. Dengan ini, kain putih dapat dilukis pola kembang 200 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan pola cap balok dengan tenaga manusia. Yang ketujuh, mesin uap ciptaan James Watt pada tahun 1769. Dengan aplikasi pertamanya ini digunakan untuk memompa air keluar dari sumber tambang batu bara sehingga lebih efisien. Mesin uap ini merupakan inti revolusi industri, sehingga James Watt sering dianggap sebagai bapak industri revolusi pertama. Dampak revolusi industri. Revolusi industri memicu adanya urbanisasi. Selain itu, populasi industri juga bisa meningkat, menciptakan kelas menengah baru, yakni para pemilik pabrik, pemilik bank, dan keluarga mereka. Berikut dampak lain yang sangat terasa bagi manusia dalam berbagai bidang, yakni yang pertama, munculnya industri secara besar-besaran. Yang kedua, mutu hidup jadi meningkat dan dinamis. Yang ketiga, harga barang-barang kebutuhan jadi murah. Yang keempat, berkembangnya kapitalisme modern. Dan yang terakhir, adanya dorongan golongan kapitalis untuk menjalankan imperialisme modern. Pengaruh revolusi industri terhadap dunia yaitu 1. Berkembangnya sektor industri secara besar-besaran. 2. Manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhannya. 3. Mendorong kelima, meningkatnya polusi udara akibat asap industri. Keenam, menimbulkan kesenjangan antara pemilik modal dan pekerja. Ketujuh, meningkatnya urbanisasi ke kota-kota dengan tingkat industri yang tinggi. Tujuan dari revolusi industri yaitu yang pertama, untuk mengetahui tahapan perkembangan dan penemuan-penemuan di bidang iptek dalam revolusi industri, serta mengetahui akibat-akibat yang disebabkan oleh revolusi industri. Yang kedua yaitu mencari pemasaran. Yang ketiga, mencari bahan baku atau bahan mentah. Keempat yaitu tenaga kerja yang murah.